Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permata dengan NIM 1803015. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Helma MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika zaman Yunani kuno. Yang akan dibahas yaitu yang pertama, perkembangan matematika pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, sistem numerasi pada zaman Yunani kuno. Yang ketiga, tokoh matematika dan teorema yang dikemukakannya. Yang pertama, kita bahas perkembangan matematika pada zaman Yunani kuno. Matematika Yunani kuno adalah dalam bahasa Yunani dikembangkan sejak abad ke-6 Masehi sampai abad ke-5 Masehi di sekitar pesisir timur Laut Tengah. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota yang tersebar di sekitar Laut Tengah bagian timur, mulai dari Italia hingga ke Afrika Utara, namun dipersatukan oleh budaya dan bahasa Yunani. Selanjutnya, kata matematika diturunkan dari kata Yunani kuno, yaitu matema, artinya pelajaran tentang instruksi. Bangsa Yunani menggunakan logika untuk menurunkan simpulan dari definisi dan aksioma dan menggunakan kekuatan matematika untuk membuktikannya. Sistem numerasi pada zaman Yunani kuno yaitu terdiri dari dua. Yang pertama sistem etik atau Herodionic, yang kedua Ionia. Dalam sistem numerasi etik, lambang untuk bilangan 1 sampai 4 digunakan lambang tongkat dengan perulangan lambang, sedangkan bilangan 5 sampai 9 dilambangkan dengan kombinasi dengan tongkat. Selanjutnya, untuk 10 dilambangkan dengan deka, 100 dengan hekaton, 1000 dengan kilo, 10.000 dengan milion. Berikut contoh penulisan bilangan atik. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, sistem numerasi Ionia lebih maju apabila dibandingkan dengan sistem numerasi etik. Sistem ini menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, yaitu 9 huruf untuk melambangkan bilangan 1 sampai dengan bilangan 9, bilangan 100, dan 9 huruf lagi untuk melambangkan kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Semula, alfabet Yunani ini hanya terdiri dari 24 huruf saja, kemudian ditambah dengan 3 huruf lainnya. Berikut contoh dari penulisan lambang Ionia. Selanjutnya, tokoh-tokoh matematika pada zaman Yunani kuno. Yang pertama, Thales, Pythagoras, Anaxagoras, Hippocrates, Hippias, Archytas, Zeno, Demokritus, Plato, Eudoxus, Menelaus, Aristoteles,
Dinostratus. Thales dilahirkan di Miletus. Masa muda beliau hidup sebagai pedagang, dan di Mesir mempelajari geometri, dan di Babilonia mempelajari astronomi. Beliau salah satu 7 orang yang bijaksana atau wise men di Yunani. 5 teorema tentang geometri Thales. Yang pertama, suatu lingkaran dibagi 2 sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, 2 segitiga adalah sama dan sebangun apabila 2 sudut dan 1 sisinya sama. Yang keempat, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Yang kelima, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan adalah sama. Selanjutnya, tokoh Pythagoras. Dilahirkan di sebuah pulau kecil di bagian selatan Yunani yang bernama Samos pada tahun sekitar 572 sebelum Masehi. Beliau terkenal dengan teorema Pythagoras. Moto dari Pythagoras yang terkenal adalah semua adalah bilangan atau bilangan menguasai seluruh alam. Selanjutnya, bilangan figuratif Pythagoras. Yang pertama, bilangan triangular. Yang kedua, bilangan kuadrat. Yang ketiga, bilangan pentagon. Yang keempat, bilangan persegi panjang. Yang kelima, bilangan hekagon. Selanjutnya, Anaxagoras. Beliau dilahirkan di Salmonanae kira-kira tahun 499 sebelum Masehi dan meninggal kira-kira tahun 428 sebelum Masehi. Anaxagoras menyatakan bahwa untuk mencari suatu bujur sangkar yang luasnya sama dengan luas sebuah lingkaran harus dilakukan dengan hanya menggunakan mistar dan jangka saja, yang memunculkan 3 masalah atau 3 problem klasik. 3 problem klasik Yunani kuno. Yang pertama, mengkuadratkan suatu lingkaran, yaitu mencari suatu bujur sangkar yang luasnya sama dengan luas lingkaran yang diketahui. Yang kedua, mendualkan isi kubus, yaitu mencari suatu bujur sangkar yang isinya 2 kali isi bujur sangkar yang diketahui. Selanjutnya, membagi 3 sama besar sembarang sudut yang diketahui. Lebih dari 2000 tahun kemudian, barulah dapat dibuktikan bahwa ketiga problem ini tidak akan dapat diselesaikan dengan menggunakan mistar dan jangka saja. Selanjutnya, tokoh Hippocrates. Beliau dilahirkan di Chios kira-kira tahun 460 sebelum Masehi. Beliau menulis buku yang berjudul Elements of Geometry dan dikenal sebagai pedagang dan dalam bidang geometri. Teorema Hippocrates. Segmen-segmen yang sebangun dari lingkaran-lingkaran yang mempunyai rasio yang sama dengan kuadrat-kuadrat alasnya. Dengan kata lain, luas 2 lingkaran adalah berbanding lurus dengan kuadrat diameternya. Dengan teorema ini, beliau membuka peluang untuk menentukan luas bangunan yang berbentuk lingkaran dalam sejarah matematika. Selanjutnya, Hippias dilahirkan Yales sekitar pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Hippias memperkenalkan bentuk kurva yang lain dari kurva.
garis lurus dan lingkaran yang lebih dikenal dengan trisektik atau kuadratik dari Hippias. Kurva Hippias ini lebih dikenal dengan kuadratik sebab kurva ini dapat digunakan untuk mengukurkan lingkaran. Selanjutnya, Archytas. Tokoh Archytas lahir di Tarentum sekitar 428 sebelum Masehi. Beliau merupakan seorang jenderal dan negarawan sekaligus seorang pengikut Pythagoras yang menempatkan aritmatika di atas geometri. Beliau membagi matematika atas 4 cabang, yakni aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Karya beliau yaitu penyelesaian Delion problem dan dengan 3 dimensi melibatkan kerucut dan silindar merupakan langkah pertama geometri analitik. Selanjutnya tokoh Zeno. Beliau terlahir di sebuah kota yang bernama Elea. Beliau menyatakan bahwa segala sesuatu abadi dan kekal. Pembuktian tentang pernyataan dan ketidakberlakuan sifat divisibility dan multiplicitas ruang dan waktu oleh Zeno menggunakan cara dialektika. Zeno mengemukakan beberapa paradoks. Paradok Zeno antara lain, yang pertama, Zenok diatomi, yang kedua, paradoks Archiles, yang ketiga, paradoks anak panah, yang keempat, paradoks stadium. Yang pertama, paradok diatomi, sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Pertama-tama, benda harus menempuh segmen setengah perjalanan, lalu sesudah itu dia masih harus melewati banyak segmen, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, sedemikian hingga jumlah perjalanannya menjadi tak hingga. Karena mustahil melakukan perjalanan sebanyak tak hingga, maka benda takkan pernah sampai tujuan. Yang kedua, memberikan contoh pertandingan Achilles dengan kura-kura. Yang ketiga, misalnya kita membagi waktu sebagai deretan masa kini. Kemudian kita lepaskan anak panah. Di setiap masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Oleh karena itu, anak panah dapat dikatakan diam sepanjang waktu. Yang terakhir, paradoks stadium. Terdapat 3 buah barisan benda A, B, dan C di lapangan tengah stadium. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan A. Kemudian, B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, hendak bersejajar dengan barisan A. Antara sebelum dan sesudah, titik C paling kiri melewati 2 buah B tetapi cuma 1 buah A. Berarti, waktu C untuk melewati B sama dengan setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Mungkin setengah waktu atau sama waktu. Selanjutnya, Demokritus. Beliau lahir di kota Abdera, Yunani Utara. Ia hidup sekitar tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Beliau menulis buku On Numbers, On Geometry, On Irrational. Demokritus melakukan pembuktian teorema bahwa isi piramida adalah sepertiga luas alas dikali dengan tingginya untuk pertama kalinya. Pembuktian bahwa isi kerucut adalah sepertiga dari isi silinder dengan alas yang sama. Selanjutnya, tokoh Plato dilahirkan di Athena pada tahun 428 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 348 sebelum Masehi.
penemuan tentang rumus triple Pythagoras, yaitu 2n kuadrat ditambah n kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan n kuadrat tambah 1 kuadrat. Dalam karya Plato, Republik, atau Plato menyatakan bahwa aritmatika mempunyai efek yang besar sekali, yaitu memaksa pemikiran untuk memikirkan bilangan yang abstrak, dan bilangan adalah raja dari kelahiran buruk dan baik. Selanjutnya, tokoh Eudoxus. Dilahirkan di Thienus, beliau merupakan murid Plato dan penemuan konsep perbandingan seharga dan aksioma kontinuitas. Perbandingan seharga, di mana A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N. Bilangan MA kecil dari ND, atau jika MA sama dengan NB, maka MC dan ND, atau jika MA besar NB, maka MC besar ND. Selanjutnya, aksioma kontinuitas. Apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya bilangan tersebut tidak ada yang sama dengan 0, maka dapat dicari suatu pengalih sehingga salah satu lebih besar dari yang lain. Menaxmus lahir di Alopecia-Neosus, Asia Kecil sekarang yaitu Turki. Menemukan potongan-potongan kerucut yang mendasari atau Blaise Pascal untuk menjabarkan lebih lanjut dengan bentuk-bentuk elips, parabola, dan hiperbola. Menaxmus menunjukkan bahwa bentuk elips, parabola, dan hiperbola diperoleh dengan memotong kerucut sebagai sebuah ruang tidak sejajar dengan kerucut. Selanjutnya, Aristoteles. Beliau dilahirkan di kota Stagira, Macedonia pada tahun sekitar 384 sebelum Masehi. Beliau dijuluki sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan. Beliau melahirkan karya yang berjudul On Invisible Lines. Selanjutnya, tokoh Dinostratus. Kehidupan pribadi Dinostratus tidak begitu dikenal. Saudara Dinostratus yaitu Menaxmus dan merupakan murid dari Plato. Dinostratus dikenal sebagai seorang matematikawan, menemukan penyelesaian pengkuadratan suatu lingkaran yaitu dengan bantuan trisektriknya Hippias. Sekian video kali ini. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.